Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darel Anaf Hibatullah dengan 3 digit NIM terakhir 060. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul keempat. Pertama dimulai dari Harris Corner Detection. Modul 4 ini deteksi fitur dan pencocokan. Untuk topik yang pertama yaitu Harris Corner Detection. Itu adalah algoritma klasik untuk mendeteksi sudut atau corner dalam bahasa Inggrisnya. Dalam citra, ide dasarnya sebagai sebuah titik disebut sudut jika pergeseran jendela kecil ke segala arah menghasilkan perubahan intensitas yang besar. Matriks struktur M, nah ini M sum, di mana EX, Y adalah gradien gambarnya. Eigenvalue-nya M ini. Nah, lambda 1, lambda 2 daerah datar. Lambda 1 lebih besar daripada 0. Lambda 2 0. Nah, ini. Fungsi respon Harris R itu deteksi M kurangi K dikali trace M pangkat 2. R sama dengan lambda 1 kali lambda 2 dan terusnya. Lalu ini direktori kerjanya, script dir, image outputnya nih. Lalu fungsi utilitasnya memuat gambar dari image jika file tidak ditemukan, gambar sintetis yaitu kotak, segitiga, dan diagonal disebut sebagai fallback, mengembalikan gambar. Di sini ada file path, fallbacknya gambar sintetis dengan banyak sudut tajam, kotak. Nah, ini menghasilkan 4 sudut 90 derajat. Nih, lalu garis diagonal ini segitiga sudut miring. Nih. Nah, lalu lingkaran itu tidak termasuk menjadi sebagai sudut tajam. Nah, lalu untuk demo yang pertama, Harris Corner Detection dasarnya, langkah-langkah awalnya itu konversi ke gray shackle. Lalu yang kedua ini corner Harris gray F32. Lalu yang ketiga dilasi respon map agar corner lebih terlihat, sudutnya biar terlihat. Result pixel dengan R lebih besar, THR max ditandai merah. Hitung fungsi respon Harris, terus tandai corner dengan warna merah. Nah, seperti ini. Lalu untuk demo yang kedua, pengaruh parameter K, pengaruh konstanta K terhadap jumlah corner terdeteksi. K kecil 0,01, lebih sensitif, edge pun terdeteksi sebagai corner. K besar 0,25, sangat selektif, hanya sudut sangat tajam yang lolos. Secara sistematis, R sama dengan dat M kurangi K kali trace M pangkat 2. Semakin besar K, semakin besar penalti terhadap trace-nya atau energi total. Sehingga hanya titik dengan lambda 1 dan lambda 2 sama-sama besar yang menghasilkan R positif besar. Lalu untuk demo yang ketiga, heat map fungsi respon R. Di sini visualisasi komponen-komponen penyusun fungsi respon Harris R. Nah, lalu kita tampilkan gradien IX, IY, det M, trace M, dan R akhir. Hitung gradien dengan Sobel. Nih, Sobel. Nah, lalu haluskan elemen-elemen M dengan Gaussian agar lebih stabil. Sigma 2 KS2 kali integer 3 kali sigma plus 1. Dan seterusnya. Lalu demo yang keempat, perbandingan Harris dengan sitomasi. Perbandingan dua kriteria terdeteksi corner. Untuk Harrisnya R sama dengan M kurangi seperti yang tadi, rumus K kali trace M pangkat 2. Corner jika R-nya lebih besar daripada threshold. Lalu sitomasinya min lambda 1 lambda 2. Corner jika min eigenvalue-nya lebih besar dari threshold. Lebih andal untuk optical flow karena corner yang dipilih memiliki stabilitas di semua arah. Nah,
Oke. Nah, selanjutnya main di sini. Oke, kita lihat hasilnya ya. Terus sebelumnya kita sudah run, dan sebelumnya juga nih, jangan lupa di download image terlebih dahulu nih. Nah, untuk menampilkan gambar yang nanti gambar tersebut akan masuk di output dari program. Nih di gambarnya ini ada berapa gambar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Nih gambarnya nih. Sumber gambarnya itu dari ini. Nih Wikipedia juga. Nah, ini untuk menampilkan semuanya seperti yang tadi. Nah, mari kita lihat nih. Ini hasilnya gambar di sini. Nih. Nah, outputnya di sini nih. Kita setelah run percobaan pertama kita lihat garis dasar. Nah, ini gambar dasarnya terlebih dahulu seperti ini. Gambar ASI, gray shackle. Nah, di sini kan melihat sudut. Ini sudut ada lingkaran juga. Ini pengaruh parameter K pada garis nih. Sudut. Nah, di sini dia tidak memiliki sudut. Nah, ini terhadap sitomasi. Oke. Selanjutnya yang kedua, sitomasi corner. Nah, sitomasi sendiri merupakan penyempurnaan dari garis corner. Dia menyempurnakan yang dari garis. Untuk kriteria seleksinya masih sama. Nah, ini sitomasinya juga masih sama. Nah, lalu ini ada penjelasan mengenai min agent value yang lebih baik. Kenapa? Karena fitur yang stabil untuk pelacakan optical flow harus memiliki perubahan intensitas yang cukup besar di semua arah gerak, dan hal itu dijamin ketika kedua agent value, terutama yang terkecil, bernilai besar. Untuk pengimplementasiannya di OpenCV, gray, gambar gray shackle unit 8, max corner, jumlah corner maksimal yang dikembalikan, quality level, threshold relatif 0 hingga 1 terhadap nilai RST terbesar, min distance, jarak minimal antar corner. Nah, di sini untuk presisi subpixelnya ini, direktori kerjanya ini script dir, image dir, output dir. Fungsi utilitasnya memuat gambar dari image dir. Jika tidak ada gambar sintesis dibuat dengan banyak sudut. Seperti tadi ini masih sama ya, segitiga besar, diagonal. Demo pertama, sitomasi dasarnya terlebih dahulu. Demo dasarnya CV Good Feature to Track dengan parameter default menampilkan gambar ASI, gray shackle, dan hasil deteksi corner. Nah, maksimumnya corner itu 200 dikembalikan. Min kualitas 100% dari corner terbaik. Antar corner minimal 10 pixel. Lalu demo kedua, pengaruh max corner. Nih, pengaruh parameter terhadap jumlah dan distribusi corner. Good features to track. Pertama, menghitung RST untuk semua pixel. Lalu memilih puncak-puncak terbesar sebanyak max corner yang masih memenuhi quality level dan min distance. Corner yang dipilih selalu yang memiliki nilai RST terbesar sehingga menambah max corner. Berarti corner dengan kualitas lebih rendah mulai ditambahkan. Nah, lalu yang demo ketiga, pengaruh quality levelnya. Pengaruh quality level terhadap seleksi corner. Quality level adalah threshold relatif terhadap nilai RST maksimum. Threshold quality level. Nah, corner dengan RST quality levelnya kecil dari 0,01. Ambang rendahnya jika terdapat noise. Untuk quality besarnya, ambang tingginya 0,30, corner tajam. Selanjutnya demo yang keempat, subpixel refinement dengan corner subpix. Menyempurnakan lokasi corner ke presisi subpixel. Algoritma bekerja dengan mengiterasi posisi corner menggunakan kriteria ortogonalitas. Vektor dari corner ke pixel sekitar
harus tegak lurus dengan gradien gambar di pixel tersebut. Visualisasi perbandingan posisi kasar dengan posisi halus. Kita tampilkan zoom pada salah satu area corner untuk melihat perbedaannya. Corner halus sama dengan corner kasar. Hitung perbedaan posisi setelah refinement. Visualisasi gambar kasar merah dan untuk halusnya hijau berdampingan. Nah, langsung saja kita lihat hasil dari kedua ini. Sitomasi dasar terlebih dahulu, ini gray shackle. Nah, ini sitomasi corner, mengambil dari sudut. Lagi pengaruh dari max corner seperti ini, jauh. Sitomasi quality level. Nah, quality levelnya ini subpixel. Nah, diambil dari pixel. Posisi kasarnya ini di sini. Untuk posisi halus tadi ya berwarna hijau. Oke, selanjutnya yang ketiga, shift feature detection dan description. Tahapan yang pertama, scale space, extreme detection, key point localization, orientation, assignment, key point deskriptator. Fungsi utilitasnya seperti ini. Lalu untuk yang pertama, shift dasar, key point dengan ukuran dan orientasi. Seperti ini. Lalu yang demo kedua, pengaruh end futures. End futures ini jumlah key point terbaik yang dikembalikan. Shift mengurutkan key point berdasarkan respon, kualitas, lalu memotong hasilnya ke end future teratas. Demo yang ketiga, visualisasi description 128D sebagai heat map. Deskripsi shift-nya itu sama dengan vektor 128 elemen float, mempresentasikan distribusi gradien di sekitar key point 4x4 grid kali 8 histogram bins. Untuk visualisasi heat map matrix description-nya n key point kali 128 dimensi. Nah, contoh beberapa description minimal sebagai bar chart. Lanjut ke hasil nomor 3. Kita lihat. Oke. Dari gambar aslinya seperti ini, lalu ke reach key point-nya muncul lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, ini respon versus size per oktavnya seperti ini. Lalu dideskripsikan menjadi seperti ini grafiknya. 5 TD per dimensi, 3 contoh deskriptator. Shift and future-nya ini seperti ini. Shift scale space-nya ini oktav 1, oktav 0, oktav 2, oktav min 1. Lanjut nomor 4. ORB future detection, phase dan air brief. Komponen ORB nomor 1, detector key point phase future from accelerate segment test. Tuh dia kepanjangannya. Periksa 16 pixel pada lingkaran dengan radius 3 di sekitar kandidat pusat. Jika n pixel berurutan lebih terang atau gelap dari pusat ditambah dengan threshold, maka kandidatnya adalah corner. ORB menggunakan piramida multiskala untuk invariansi skala. Lalu yang kedua, orientasi key point intensity centroid. Hitung momen intensitas di pad sekitar key point. Arah dari pusat ke centroid intensitas sama dengan orientasi key point. Lalu yang ketiga, deskriptator air brief, rotation aware brief. Brief ini 258 perbandingan biner pixel acak di patch key point. Air brief sendiri rotasikan pola sampling sesuai orientasi key point. Hasilnya vektor biner 256 bit 32 byte, sangat efisien. Cocokkan dengan naming distance, operasi bitwise XOR plus popcorn. Nah, ini direktori kerjanya. Ini fungsi utilitas, yaitu yang pertama memuat gambar dari image sama. Nah, demo 1 ORB dasar
dan komputer, lalu visualisasi key point, tampilkan juga distribusi ukuran dan respon key point. Lalu demo kedua pengaruh and features. Lalu yang ketiga visualisasi binary deskriptator 256 bit. Lalu demo yang keempat perbandingan kecepatan shift dan ORB. Langsung saja kita lihat hasil dari percobaan yang keempat ini. ORB dasar terlebih dahulu. Nah ini lingkarannya ini respon terhadap dengan size 500 key point ORB. Deskriptatornya seperti ini sebagai grafik, and future-nya semakin banyak lingkaran. Nah, ini perbandingan antara ORB dan shift. Nah, ini ORB seperti ini, shift-nya seperti ini, grafiknya hasilnya seperti ini. Lanjut ke 5, AKC dan Phase Future Detector. AKC sendiri kepanjangan dari Accelerate Case Alcantarilla et al. 2013. Membangun nonlinear scale space menggunakan phase explicit diffusion. Bangun Gaussian blur berbeda dengan shift atau surf yang pakai Gaussian. Nonlinear diffusion mempertahankan batas antara edge atau boundary lebih baik. Deskriptor MLDB, panjangannya Modified Local Difference Binary, biner, rotasi, dan scale invariant, lebih baik dari case dalam kecepatan comparable dengan ORB. Phase Future from Accelerate Segment Test, Roshan dan Drummond 2006 nih. Algoritma deteksi corner tercepat yang ada, periksa 16 piksel pada lingkaran branch radius 3, corner jika n biasanya 9 piksel berturutan, semua lebih terang atau semua lebih gelap. Nah, lanjut. Demo yang pertama nonlinear scale space. Demo yang kedua circle based corner detection. Demo yang ketiga non maximum supersession pada phase. Ini seperti ini. Non maximum suppression NMS di phase menghapus corner yang berdekatan dan memiliki respon lebih lama, sehingga hanya satu corner nih perwakilan yang dipilih per kelompok. Tanpa NMS banyak corner terkumpul memenuhi tepi bangunan. Jika menggunakan NMS distribusi lebih menyebar, lebih representatif. Untuk visualisasi juga menampilkan heatmap distribusi spatial key point menggunakan kernel density estimation sederhana. Lanjut. Langsung kita lihat hasilnya yang kelima. Dari AKS dasarnya seperti dulu, gambar asli. Nah, ini key point-nya mulai ditentukan. Nah, ini respon versus key size-nya. Lalu phase NMS. Bagus. Tanpa NMS. Merah, hijau. Ini menggunakan NMS. Nah, lebih bagus yang tanpa NMS kalau menurut saya. Fast result. Ini result 5, 15, 30, 60. Lalu ini menggunakan Harris ORB perbandingan nih dari semua percobaan tadi terdapat perbandingan jika menggunakan Harris, menggunakan ORB seperti ini, menggunakan AKS seperti ini, menggunakan phase seperti ini. Jika langsung diimplementasikan dengan cahaya atau apa ini, isinya seperti ini. Nah, key point-nya ini sebelah key point-nya. Harris lebih tinggi banyak 2982. Yang paling sedikit yaitu phase 240. Untuk waktu eksekusi rata-rata lebih lama ORB, namun hanya berbanding 0,2 ms antara ORB dengan AKS. Oke, selanjutnya percobaan yang ke-6.
Brute force matching, mempelajari cara mencocokkan deskriptor fitur menggunakan BF Matcher OpenCV termasuk KNN Match, Low Ratio Test, pengaruh threshold, serta perbandingan cross-check matching versus ratio test. Seperti ini. Ini demo pengaruh rasio thresholdnya. Nah, ini untuk demo dalam pengcross-checkan dengan rasio tes. Oke, langsung saja lihat hasilnya. Nah, seperti ini BF Matcher. Lulus rasio tes nih, yang menyatakan lulus, yang ini gagal ya. Ya, ini semakin lama semakin tinggi ini. Cross check dan rasio ya, oke. Nah, nomor 7, flank base matching, yaitu adalah mempelajari flank base matcher sebagai alternatif cepat dari BF Matcher termasuk konfigurasi untuk shift. Nah, seperti ini, memuat gambar pasangan, demo flank shift KD3. Oke. Plot perbandingan waktunya seperti ini. So, kita lihat hasilnya dari 7. Oke, seperti ini. Ini flank ORB. Elisa tabel sama dengan 6, K-nya 12, propnya 1, rasio tesnya 0,75. Ini untuk kecepatannya lebih banyak mungkin yang ke ya biru, kalau dijumlahkan. Nah, ini bercampur antara merah dan hijau, red and green. Sekarang yang ke-8, homografi Renshaw nih, yaitu mempelajari estimasi homografi menggunakan Renshaw termasuk perspektif dengan luar perspektif, visualisasi in linear Renshaw, dan pengaruh parameter Renshaw reproduce threshold terhadap jumlah in linear serta presisi. Di sini untuk muat gambarnya, demo homografi dasarnya di sini. Nah, ini demo perspektif nih, perspektif in linear Renshaw nih. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya. Kita run, jangan lupa run, ini pencet yang run lalu start debugging ya, dia nanti akan muncul. Nih, gambar hasilnya seperti ini, lalu gambar target, gambar warp perspektif. Ya, selanjutnya nomor 9. Deteksi objek menggunakan feature matching. Program ini mempelajari cara mendeteksi dan melokalisasi objek tertentu di dalam sebuah scene menggunakan fitur matching dan verifikasi geometri atau homografi. Jika jumlah linear cukup, objek dianggap terdeteksi dan bounding. Nah, ini konsepnya dipelajari pipeline deteksi objek berbasis fitur, detect, match, dan verifikasi, shift dan flank, dan rasio test, dan Renshaw homografi. Kriteria deteksi berdasarkan jumlah in linear minimum, confidence scoring berdasarkan. Nah, ini terus selanjutnya. Oke, baik, kita langsung lihat aja hasil yang ke-9. Nah, ini untuk deteksi report, template buku, scene-nya scene buku, code match 9, seperti ini. Deteksi buku, oke, template objek buku ya, seperti ini. Untuk kartu seperti ini ya.
Oke. Selanjutnya percobaan yang ke-10. Deteksi fitur dan pencocokan. Untuk ininya fitur invariansi terhadap rotasi. Mendeskripsikan menguji ketahanan detektor fitur shift ORB dan AKS terhadap berbagai sudut rotasi, membandingkan jumlah key point dan rasio match yang survive, serta memvisualisasikan orientasi deskriptor dengan quiver plot. Buat gambar lagi, gambarnya dimasukkan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lihat hasil yang program ke-10. Oke, saatnya kita lihat dari pengerjaan mandiri untuk tambahan ini sebagai aplikasi demo object recognition interaktif berbasis future machine. Ada naikkan dulu gitaran. Nah, di sini dia akan memunculkan mengenai scene image tersedia. Kita tinggal memilih. Saya mencoba memilih yang 21. Oke. Dia menampilkan kucing. Nah, namun fotonya hasil dengan sangat agak blur. Oke, baik. Dari saya cukup sekian. Nah, untuk waktu pencariannya ini cepat. Saya Dara Nabatullah, tidak ada salah berkata, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.